Hai, Mike di sini. Hari ini kita akan sedikit membahas keputusan Intel beberapa minggu belakangan yang cukup menarik sebenarnya, yaitu soal penamaan baru proses atau node pembuatan chip mereka, sekaligus roadmap Intel 4 tahun ke depan. Sekali lagi ini adalah perubahan nama node atau proses pembuatannya, jadi yang namanya seri i3, i5, i7 hingga i9 itu nggak kemana-mana, itu nggak berubah. Jadi di video ini kita akan mengeksplorasi apa yang sebenarnya terjadi. Oke, sebelum kita bahas soal penamaan baru ini, yaitu mulai dari Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 28, yang akan menggantikan penamaan mereka berdasarkan nanometer-nanometeran atau NM selama ini, kami akan terlebih dahulu menjelaskan kembali masalah yang saat ini dihadapi oleh Intel. Yaitu soal penamaan mereka yang cukup messy ya, dari mulai 14 nanometer, 14 nanometer plus, 14 nanometer plus plus, 14 nanometer plus plus plus. Udah gitu lanjut lagi 10 nanometer, 10 nanometer plus, 10 nanometer plus super fin, 10 nanometer enhanced super fin, dan seterusnya begitu. Ketika kompetitor mereka Samsung dan TSMC terus bisa ngecilin angka ya, dari 16 nanometer, terus turun jadi 12 nanometer, turun lagi jadi 7 nanometer, turun jadi 6, jadi 5, gitu. Beda. Apakah Intel beneran seketinggalan itu? Harus diakui selama mereka masih pakai litografi 14 nanometer beberapa tahun belakangan, mereka emang agak ketinggalan kereta ya dibandingin foundry-foundry lain. Dengan manufacturing 10 dan 7 nanometer mereka yang terus mundur dari deadline. Padahal kalau kita lihat grafik dari Wikichip ini, kepadatan transistor dalam fabrikasi 10 nanometer mereka actually sedikit melampaui 7 nanometer dari TSMC maupun Samsung saat ini. Bahkan rencananya saat 7 nanometer mereka keluar pada tahun 2023 nanti, kepadatannya akan diproyeksikan jauh melampaui 5 nanometer dari TSMC maupun Samsung. Oh ya, mungkin bagi yang masih agak awam, salah satu tolak ukur utama dalam sebuah proses fabrikasi atau node adalah soal kepadatan transistor yang muat dalam luas 1 mm persegi yang ada di dalam chip tersebut ya. Nah, faktanya sejak kita beranjak dari teknologi pembuatan transistor planar ke 3D FinFET ya, transistor yang 3 dimensi, relevansi angka-angka nanometer ini jadi semakin pudar, jatuhnya kayak lebih ke bahasa marketing sebuah foundry untuk memberi nama proses atau node yang mereka pakai. Singkat cerita, di mana Intel biasanya baru mengecilkan angka bila ada perubahan manufacturing full node, TSMC dan Samsung mengecilkan angka tersebut sekalipun hanya half node. Karena penamaan yang ribet ini, muncullah banyak miskonsepsi atau kesalahpahaman soal Intel yang seolah ketinggalan lebih jauh dari kompetitor-kompetitornya daripada semestinya. Dan tentu ini adalah sesuatu yang penting untuk diadres ke depannya ketika Intel berencana membuka foundry-nya untuk lebih banyak klien ke depannya. Udah capek juga kita kan reviewer bilang setiap kali ada chip baru dari Intel kita harus bilang bahwa 10 nanometer Intel itu setara sama 7 nanometer TSMC. Ya, udah sering banget ya reviewer bilang seperti itu, harus diklarifikasi ulang setiap saat. By the way, sumber utama informasi ini datang dari pembahasan oleh TechTechPotato/NNTech. Buat yang pintar bahasa Inggris sekaligus lebih paham bahasa teknis, boleh juga langsung cek video dan artikelnya di link di deskripsi. Ditambah beberapa info dan konten dari Intel sendiri serta Wikichip. Penyelesaian masalahnya jelas, selain mempercepat R&D fabrikasi chip beberapa tahun ke depan, Intel mau tidak mau harus mengikuti tren penamaan proses atau node biar inline dengan kompetitor-kompetitornya. Bahkan bikin standar baru gitu. Saat ini, 10 nanometer plus super fin yang udah ada di CPU Tiger Lake, namanya nggak akan berubah. Perubahan akan dimulai tahun depan dengan kemunculan CPU Alder Lake di akhir 2021 sebagai lanjutan arsitektur Lakefield dan Raptor Lake di akhir 2022. Dari yang awalnya mau dikasih nama 10 nanometer enhanced super fin, di-rebrand jadi Intel 7 tanpa nanometer. Dibanding 10 nanometer super fin sekarang, akan ada peningkatan 10 hingga 15% performa per watt dan beberapa optimisasi produksi lainnya agar bersaing dengan 5 nanometer TSMC dan Samsung. Lanjut ke 2023, di mana Intel tadinya berencana mulai produksi penuh node 7 nanometer mereka akan berubah nama menjadi Intel 4. Entah kenapa mereka skip angka 5, tapi ini adalah proses change yang besar. Kita akan melihat peningkatan performa per watt sekitar 20% dibanding Intel 7, menggunakan potensi penuh Extreme Ultraviolet Lithography, desain chiplet atau tile-based juga,
Jadi punya layout atau susunan chip yang fully modular, bahkan bisa mengintegrasikan proses TSMC dengan Intel bila diperlukan. Diprediksi akan dipakai untuk CPU Meteor Lake serta Intel Xeon Granite Rapids. Terus, pada akhir tahun 2023, Intel akan menyempurnakan proses 7 nanometer dari Intel 4, di mana 7 nanometer plus mereka akan dinamakan Intel 3. Intel 3 akan menggunakan EUV lebih ekstensif lagi, berujung proyeksi kenaikan performa 18% dibanding Intel 4. Sampailah akhirnya kita pada tahun 2024. Tampaknya ini akan menjadi big deal, sebab pada titik ini Intel udah nyebut proses 20A, dari istilah 20 angstrom. Satuan angstrom itu lebih kecil lagi dari nanometer, dengan 10 angstrom merepresentasikan 1 nanometer. Tadinya ini disebut proses 5 nanometer Intel, di mana untuk pertama kalinya Intel pindah ke desain transistor ribbon fat atau nano ribbon, dengan gate all around setelah sekian lama kita semua stuck pada desain transistor FinFET. Ya, seperti kita tahu, makin kecil transistor semakin besar kecenderungan adanya kebocoran arus, sehingga pada satu titik, desain FinFET udah tidak visible lagi untuk digunakan. Belum banyak detail soal ini, selain penggunaan transistor ribbon fat dan interkoneksi power via. Nah, tidak tertera dalam tabel tadi, generasi kedua proses 5 nanometer Intel akan disebut Intel 18A, menggunakan mesin-mesin EUV Next Gen dari ASML, produsen mesin pembuat chip utama dunia yang berpusat di Belanda, bernama High-NA EUV yang memungkinkan fotolitografi lebih akurat. Intel mengklaim bahwa mereka sudah kerjasama R&D erat dengan ASML, sehingga Intel akan menjadi yang pertama menggunakan mesin-mesin High-NA sebelum digunakan oleh kompetitornya Samsung maupun TSMC, memproyeksikan leadership Intel di pembuatan chip pada tahun 2025. By the way, ukuran proses node ini juga bukan satu-satunya indikator kecanggihan dalam produksi satu chip ya. Intel juga berkomitmen buat ngelanjutin pengembangan teknologi packaging chip seperti die-on-die stacking pada Foveros Direct dan implementasi interkoneksi power delivery power via yang tadi sudah disebutkan. Disclaimer, ini semua tentu jika roadmap-nya berjalan mulus tanpa delay. Namanya juga baru roadmap gitu, kita nggak tahu ke depannya bakal ada tantangan seperti apa yang bisa membuat Intel menunda sebagian dari rencana yang udah kami jelaskan di roadmap tadi. Ya, tapi secara overall menurut kami ini langkah yang valid dan sah-sah aja gitu. Selama klaim IPC dan performanya bisa terus bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Sisi positif yang kami lihat dari rebranding dan roadmap terbaru ini adalah bahwa Intel terlihat semangat dan on track untuk menghadapi persaingan beberapa tahun ke depan. Satu disclaimer lagi, gue bukan fanboy Intel, kayak laptop yang sehari-hari gue pakai aja pakainya Ryzen 5000. Tapi tentu semakin banyak kompetisi dalam dunia teknologi itu justru semakin menguntungkan tentunya bagi kita, para konsumen teknologi. Kompetisi sehat adalah sesuatu yang positif untuk perkembangan teknologi in general. Ya, saat ini paling kita hanya bisa menunggu dan menunggu produk yang bisa di-benchmark dan dicoba di dunia nyata. Ya, itu aja dulu soal penjelasan singkat roadmap fabrikasi Intel dalam beberapa tahun ke depan. Jelas kami bukan insinyur semikonduktor ataupun expert di bidang ini, jadi kalau ada salah-salah dikit ya mohon dimaklumi. Yang pasti, jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.